Ada Bapak Ketua Penguji, Bapak Wijaya Sanaan, ujian tugas akhir, ya, akan akhir studi, atas nama mahasiswa kita diploma 3 atas nama ya, jadi ada gangguan sedikit tadi ya. Baik, untuk acara kita, jadi kita akan bagi menjadi 3 sesi ya, Floriana, yaitu sesi pertama adalah presentasi dari Floriana ya, berkaitan dengan laporan akhir studi yang telah Anda buat. Untuk waktu, jadi kita batasi yaitu 15 menit presentasi. Ya, harapannya Anda menyampaikan secara singkat, ya, jelas, ringkas, dan padat. Tidak perlu bertele-tele atau berbanyak ya, karena itu akan memakan waktu. Di samping itu sudah ada naskah ya, sehingga penguji paling tidak sudah membaca naskah yang telah Anda buat itu. Ya. Nah, kemudian sesi kedua yaitu tanya jawab dari Dewan Penguji, baik itu dari penguji pertama dan kedua. Ya, nanti akan pertama secara jenisnya akan dimulai oleh penguji pertama, kemudian yang kedua adalah dari penguji kedua. Ya, nah nanti dicatat baik itu saran, masukan ya yang akan menyempurnakan dari laporan akhir studi Anda sehingga Anda mengetahui apa saja kekurangan dan juga saran-saran dari beliau. Ya. Kemudian yang sesi ketiga adalah rapat dari Dewan Penguji, apakah Floriana dinyatakan lulus, diterima ya hasil laporan akhir studi yang telah Anda buat, kemudian atau masih ada hal-hal yang berkaitan hingga kelulusan Anda ditunda. Ya. Jadi harapan Ibu Anda fokus, ya Anda konsentrasi penuh, tidak menoleh ke kanan dan ke kiri, atau menghiraukan suara-suara yang dari teman ataupun orang-orang yang berada di sebelah Anda. Ya, nah, untuk penilaian, jadi Ibu akan bagi menjadi 3 juga, yaitu 1 adalah transkripsi atau laporan akhir studi yang telah Anda buat, ya. Kemudian rinciannya ada yang kedua, yaitu presentasi, bagaimana Anda mempresentasikan dengan tampil maksimal. Kemudian yang ketiga adalah wawancara. Nah, ini yang paling banyak atau yang paling tinggi skornya, ya. Apakah Anda mampu menjawab setiap pertanyaan dari Dewan Penguji? Ya, nah ini akan dinilai dari hasil apa yang akan diperoleh ya. Baik Floriana, persiapkan segala sesuatu. Kalau memang kurang jelas, siapkan headset, alat tulis, ya. Koneksi ya, seperti Ibu tadi sampaikan. Silahkan waktunya untuk Floriana untuk menyampaikan presentasinya. Ya, dibuka PowerPoint-nya ya. Di sana ada tombol share screen, bisa gunakan itu. Present now apa namanya ya? Itu ada tanda panah ke atas, itu diklik present now. Filenya diklik ya. Udah.
Ya, lalu klik present now. Misalnya yang PowerPoint itu Bu, nggak muncul Bu di present now. Itu kan ada filenya. Iya Bu. File yang presentasinya itu diklik deh. PowerPoint-nya. Ya, dicoba lagi. Kemarin enggak latihan ya? Udah Bu. Ya itu Kemarin Bu. caranya. Ya. Mestinya kalau udah latihan udah bisa deh. Iya Bu. Wah, aku nggak mau ini. Bolak balik ini. Nggak muncul di sini dia Bu. Belum muncul deh. Iya Bu. Coba minta asistennya untuk membantu. Panggil asistennya. Ya, mungkin kamu punya asisten di sana. Pak Wijo itu di hutan di mana itu, Pak? Di Amazon, Bu. Oh, Amazon. Saya sempat jalan-jalan tahun Beda kemarin. ini. Tahun kemarin Beda ininya, background-nya. Sudah dicoba lagi, Lori? Iya begini Bu. Jangan gugup, jangan tegang. Nanti grogi kamu. Nah, dia juga memperjelas kuasa kewenangan di mana dia tidak melalui besar kewenangan dan hak seorang yang memegang jabatan itu. Tapi juga Bu, langsung aja Bu, tanpa pesan ini Bu, biar nunda waktu. Ya, Pak. Ya, langsung aja Lori karena makan banyak waktu. Langsung aja kamu presentasi. Diucapkan saja ya. Oh iya. Langsung saja diucapkan apa yang kamu buat dalam presentasi ya. Ya Bu. Baik, terima kasih atas waktu yang saya membacakan hasil laporan saya yang berjudul
Suaranya lebih keras, Flori, nggak terdengar. Latar belakang dari masalah yaitu Pulau Bali merupakan pulau yang terpisah antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Pulau Bali terkenal dengan serta keadaan alam yang unik di dunia selatan. Banyak wisatawan domestik mungkin mancanegara kembali karena ingin melihat langsung kehidupan manusia dan menjadikan tarian dan film. Selama pandemi COVID-19, Bali kembali mengalami penurunan yang sangat drastis sampai 82% dari penurunan tahun atau hanya sekitar 1,1 yang mengatakan dari Bali terkenal banyak telah villa di sana semua fasilitas. Warung Besarmu adalah salah satu tempat wisata kuliner di Bali yang dikenal masyarakat. Dan dibuka tamu Cina yang datang ke warung yang lokasinya persis berada di parkiran Kalteng. Tamu Cina yang datang ke warung Besanur adalah datang untuk menikmati hidangan Besanur. Ada dua sajian yang ditawarkan, yakni mulai dari ikan kuah dan ikan goreng. Meskipun merupakan olahan ikan, kuliner ini dipastikan akan jauh dari kesan. Komplain atau keluhan biasanya diberikan oleh tamu ketika mereka merasa dirinya tidak puas dengan pelayanan yang didapatnya. Di warung ada banyak keluhan yang dilontarkan oleh tamu dengan berbagai alasan. Untuk di warung Besanur, keluhan biasa yang diberikan oleh tamu adalah mengenai pelayanan. Tamu mengeluh karena pelayanan yang diberikan oleh waiter atau waitress di warung Besanur sangat tidak baik. Tidak hanya mengenai pelayanannya, keluhan juga datang dari berbagai macam sebab, dikarenakan tidak semua tamu merasa nyaman dengan hal yang sama. Maka datang dari berbagai macam sebab dikarenakan kurangnya kerjasama antara waitress dan dalam melayani tamu. Bagian rumusan masalahnya berdasarkan uraian latar belakang, maka yang jadi pokok bahasan dalam laporan tugas akhir ini yaitu apa saja bentuk-bentuk prosedur komplain di warung Besanur. Yang kedua, bagaimana prosedur penanganan komplain untuk tamu Cina oleh waitress di warung ikan dan perusahaan. Metode yang saya gunakan yaitu metode penelitian deskriptif kualitas. Deskriptif kualitas tujuan untuk memahami fenomena yang terjadi dalam komplain urutan penanganan. Baik, saya akan langsung ke sejarah berdirinya warung Besanur. Warung Besanur berdiri pada tahun 18 yang didirikan oleh Ibrahim Susena, yang sekarang terkenal dengan sebutan Besanur. Letaknya berada di Pantai Matahari Terbit nomor 1 Sanur dan Pasar Tinggi. Rumah makan Besanur saat ini diwariskan kepada keturunannya yang bernama Iwayan Diki Wiradiana. Menu yang ditawarkan di sana hanya satu makan, yaitu pakai sup ikan dan ikan goreng. Warung Besanur didesain dengan konsep yang membuat pengunjung nyaman dengan pilihan tempat yang terbuka dan format bangku, pasangan maupun berkelompok. Rahasia dari citra rasa sup ini yaitu citra rasa yang datang dari bumbu rempah hasil olahan setempat. Selain itu, kesegaran bahan yang digunakan menjadi kunci utama persiapan. Bahan dasar sup ikan ini yang diolah diterima dari nelayan pada pagi hari. Segaran ikan sangat dibutuhkan agar tidak mudah memunculkan bau amis saat dimasak, apalagi diolah menjadi makanan kuah. Pihak warung Besanur menerima ikannya dari para nelayan yang sudah kerjasama. Ikan yang digunakan itu ikan bawal, barakuda, saka, karena tekstur dagingnya lebih padat dan tidak mudah hancur. Sebagai pelengkap di Besanur juga memiliki sambal yang berwarna gelap.
Namun inilah yang membuat para pengunjung ketagihan. Dari kamar, lalu menyeruput kepala ikan. Sensasinya sudah luar biasa, tentunya menambah selera makanan pengunjung. Setelah masuk, kepala ikan lalu hanya ada kepala ikan. Biasanya kepala ikan disajikan bersama dengan mentimun yang lembut. Keunikan dari warung Besanur adalah adanya warung makan berlomba-lomba menambah hanya Besanur tetap konsisten dengan menu utamanya. Menu adalah sebuah pilihan ikan itu universal dan diterima berbagai kalangan, dari kelas atas sampai kelas bawah. Pengunjung yang datang ke warung Besanur sudah punya pilihan tanpa bingung mau makan apa pada saat disodorkan menu. Yang berikut ada fasilitas yang dimiliki warung Besanur. Yang pertama ada kitchen, salah satu bagian utama yang mengolah makanan atau memproduksi makanan serta menyiapkan bahan baku mentah dan setengah jadi menjadi makan. Yang kedua ada restoran yang terdiri dari satu area yang dimana tempatnya hanya memiliki atap sebagai pintu. Yang ketiga ada bar. Letak barnya bersebelahan dengan kasir. Di bar ini menjual minuman soft drink dan juga minuman kopi. Yang terakhir itu yang keempat ada kasir. Kasir yang mengurus transaksi dan menyimpan pembayaran uang tunai. Biasanya untuk uang tunai disimpan sementara di sini. Ini adalah struktur organisasi warung Besanur. Yang pertama itu ada owner, restoran manager, supervisor, waiter waitress, chef, dan cook helper. Tugas dan tanggung jawab masing-masingnya itu yang pertama owner. Tugasnya memimpin perusahaan. Tanggung jawabnya mengatur keuangan, memberikan gaji karyawan. Yang kedua itu ada manajer. Tugasnya memastikan pelaksanaan work program. Tanggung jawabnya bertanggung jawab pada semua aspek tentang sesi. Yang ketiga itu ada supervisor. Tugasnya memotivasi karyawan, mendistribusikan pekerjaan dengan baik, dan tanggung jawabnya bertanggung jawab terhadap pemberian arahan bagi karyawan. Yang keempat ada chef. Tugasnya membantu anggaran tahunan untuk mempersiapkan bahan-bahan makanan yang akan dijual. Tanggung jawabnya bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas dan pekerjaan berdasarkan standar operasional di itu. Yang kelima ada waiter-waitress. Tugasnya menyambut tamu yang datang, menawarkan menu yang ada. Tanggung jawabnya bertanggung jawab atas kebersihan dan kerapian restoran. Yang ketujuh ada cook helper. Tugasnya mempersiapkan peralatan masak dan tanggung jawabnya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemberian arahan area kerja, pembersihan area kerja. Yang berikut ada landasan teori. Yang pertama itu pengertian tamu itu sendiri. Menurut Sugiarto dan Sulastringrum pada tahun 2003 halaman 86, tamu merupakan orang yang sangat penting dalam jasa makanan. Tanpa ada tamu, tidak mungkin makanan kita langsung dijual kalau nggak ada tamu yang datang untuk makan atau berkunjung. Yang kedua itu ada pengertian keluhan atau komplain. Menurut Burhanuddin pada tahun 2006, komplain atau keluhan merupakan tanggapan yang disebabkan oleh ketidakpuasan yang dirasakan seseorang ketika melakukan pekerjaan. Mungkin dia merasa tidak puas dengan pelayanan, makanannya ataupun dengan fasilitas yang ada. Yang ketiga itu ada pengertian penanganan. Menurut Salim pada tahun 1995 pada halaman 395, penanganan merupakan suatu proses tindakan atau cara menangani, mengurus serta menyelesaikan suatu masalah yang dilakukan oleh pihak berwenang sehingga masalah yang dihadapi dapat diselesaikan. Sebenarnya tamunya komplain dengan waiter atau waitress, waiter atau waitress itu sendiri yang menangani tamunya. Kalau waiter atau waitressnya tidak bisa menangani tamunya, baru kita menggunakan
pihak kedua yaitu supervisor. Kalau masalahnya tidak bisa diselesaikan oleh leader atau leader. Yang keempat itu ada pengertian baru. Menurut Admunjung pada tahun 2005 halaman 7, warung atau restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisir secara komersil yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua konsumen, baik berupa makanan ataupun minuman. Yang kelima itu ada pengertian prosedur. Kalau menurut Mulyani pada tahun 2013 halaman 5, prosedur merupakan suatu urutan kegiatan klerikal biasanya melibatkan beberapa dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam terang pencegahan yang terjadi berulang-ulang. Ini bagian pembahasannya, yaitu tentang bentuk-bentuk komplain di warung bersama. Yang pertama itu sebelum masuk ke bentuk-bentuk komplain, pembagian waktu kerja di warung bersama terdiri dari dua shift. Yang pertama shift pagi dari jam 3 sampai 4. Yang kedua itu shift sore atau afternoon shift dari 14.30 sampai 20.00. Bentuk-bentuk komplain di warung bersama. Yang pertama itu instrumental komplain atau komplain langsung. Komplain atau keluhan yang diungkapkan dengan tujuan mengubah situasi atau keadaan yang diinginkan. Dari hal ini beberapa jenis komplain tamu yang dijumpai di warung bersama yaitu yang pertama ada kesalahan salah antar. Ada disebabkan oleh beberapa faktor seperti waiter atau waitress atau food runner tidak fokus sehingga salah mengantar ke meja tamu yang hendak memesannya. Yang kedua itu bisa disebabkan banyak lalat atau serangga. Bisa disebabkan karena musim hujan. Pada musim ini seringkali terjadi kasus banyak lalat, terutama pada warung atau restoran dengan konsep terbuka atau pengelolaannya warung atau restoran yang penanganannya kurang baik. Yang ketiga itu ada pesanan salah antar. Pesanan terlalu lama datang. Bisa disebabkan oleh waiter atau waitress atau pesanan kurang jelas untuk dibaca oleh kru kitchen sehingga lama diproses dan butuh waktu untuk konfirmasi kepada waiter atau waitress yang bersangkutan. Yang keempat, kurangnya kemampuan kru kitchen atau koki dalam menyajikan suatu menu dengan takar waktu yang sudah ditentukan. Yang kedua itu ada instrumental komplain atau keluhan yang dilontarkan tanpa khusus bahwa akan lupa. Komplain ini menyangkut pula instrumental komplain yang disampaikan kepada pihak ketiga dan juga kepada pihak yang menimbulkan masalah. Penjelasan ini membahas tentang keluhan terhadap produk dan pelayanan di warung bersama, namun waktu dan tempatnya berbeda, yaitu karyawan tidak ramah, bisa disebabkan kurangnya kesadaran karyawan atau kru warung dalam melayani dan menghadapi customer. Yang kedua itu ada rasa menu tidak standar, mungkin terlalu pedas atau terlalu asin. Bisa disebabkan oleh kurang kepedulian kru kitchen, terlebih koki terhadap standar kualitas menu. Yang keempat itu ketidakpuasan tamu dari pelayanan yang didapatnya. Yang ketiga, tamu banyak mengeluh dengan pelayanan yang kurang baik seperti waiter-waitress yang jarang tersentuh. Berikut ada tabel komplain di warung bersama. Bisa dilihat di modul tabel komplainnya. Yang pertama itu pada bulan Januari komplainnya 23 orang atau 23%. Yang bulan Februarinya 0%. Bulan Maretnya ada 2 orang, ada 2% orang yang komplain. Bulan April ada 5% orang komplain. Dan bulan Mei 0% orang komplain. Jadi totalnya 30%. Diketahui bahwa customer komplain responden paling banyak
pada bulan Januari yaitu 23%. Dan yang kedua pada bulan April yaitu 5%. Lalu pada bulan Maret 2%, dan bulan yang tidak ada tamu komplain yaitu pada bulan Februari dan bulan Mei yaitu 0% tamu komplain. Dari responden jumlah komplain di warung bersama selama 5 bulan, mulai bulan Januari sampai bulan Mei sebanyak 30% keluhan tamu. Ini adalah yang berikut prosedur penanganan komplain dari mitra Mitris terhadap tamu Cina di warung bersama. Komplain merupakan hal yang terkadang tidak bisa dihindari dalam proses berjalannya bisnis warung. Namun di balik itu bisa menemukan poin-poin positif dari munculnya komplain untuk kemajuan baru. Ini adalah tahap-tahap yang harus dilakukan saat menangani komplain. Yang pertama itu pihak waiter atau waitress atau supervisor mendekati tamu yang komplain, kemudian tanyakan permasalahan dengan mendengarkan dan bertanya apa yang menjadi keluhan tamu yang sesungguhnya. Biarkan tamu bicara, lalu waiter-waitress mendengarkan dengan baik dan benar. Dari penjelasan tamu dapat didengar keluhan tersebut dari permasalahan yang terjadi. Yang kedua, tunjukkan rasa empati waiter-waitress atau supervisor kepada tamu yang komplain. Dalam menunjukkan empati ini, waiter-waitress atau supervisor mencoba untuk merasakan apa yang dirasakan oleh tamu. Yang kemudian, waiter-waitress atau supervisor akan mencoba untuk mencarikan solusi dari permasalahan tersebut. Secara umum, pihak warung besanur mengganti makanan tersebut dengan citra rasa sesuai permintaan tamu. Yang ketiga itu sampaikan permintaan maaf. Kalau kita merasa bersalah terhadap tamu, kita meminta maaf secara tulus terhadap tamu apa yang dikeluhkan oleh tamu atau pelanggan. Permohonan maaf yang kita lakukan menandakan bahwa kita menyesal dengan apa yang terjadi yang menyebabkan seorang pelanggan menjadi kecewa atau marah. Yang keempat, selalu ucapkan terima kasih atas komplain yang disampaikan oleh tamu. Komplain sangat penting sebagai masukan dan evaluasi atas pelayanan atau servis dan menu atau produk yang ada di warung bersama. Yang berikut bab 5-nya adalah kesimpulan dari sana. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya tentang prosedur penanganan komplain untuk tamu Cina oleh waiter atau waitress di warung bersama, maka dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pokok masalah yang telah ditemukan. Yang pertama, untuk komplain di warung bersama meliputi instrumental komplain seperti pesanan salah antar, kurangnya kemampuan kitchen atau kopi, pesanan salah antar, dan banyak lalat di mana-mana. Yang kedua itu non-instrumental komplain seperti karyawan tidak ramah, rasa menu tidak standar, ketidakpuasan tamu dalam pelayanan. Yang berikut prosedur penanganan komplain dari waiter-waitress terhadap tamu Cina di warung bersama yaitu mendengarkan, memberikan rasa empati terhadap tamu yang komplain, meminta maaf secara tulus dan mengucapkan terima kasih kepada tamu yang sudah komplain. Yang berikut ada saran. Dari kesimpulan di atas dapat diberikan beberapa saran seperti bila dilihat dari hasil penelitian, maka customer komplain yang paling banyak adalah keterlambatan mengantar pesanan dari tamu. Selain itu juga seringkali salah mengantar pesanan dari tamu dan banyak lalat di mana-mana, sehingga kedepannya diharapkan pada pihak warung bersama dapat memperbaiki lagi bagi pelayanan dan kebersihan. Agar tidak terjadinya komplain, sebaiknya waiter atau waitress lebih fokus dalam melayani tamu. Hal ini bisa dilakukan dengan adanya kesadaran sendiri agar mengurangi komplain perihal kualitas pelayanan waiter atau waitress. Yang berikut adanya kesadaran dari waiter atau waitress dalam meningkatkan kualitas pelayanan tamu. Sudah ya? Udah Bu.
Baik ya, jadi demikian presentasi yang telah disampaikan oleh Floriana ya. Waktunya lebih Floriana.